98,9 FM Pro 4 RRI Bukit Tinggi. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket 88,9 FM Pro 4 RRI Bukit Tinggi. Baiklah, persembahan pertunjukan karya tari Kie Langkah dari Prodi Seni Tari yang pernah ditampilkan sebagai karya kolaborasi pada FKI 11 di Denpasar. Kie Langkah dengan koreografer Wardi Petro SSN MSN. Selamat menyaksikan.
Berbicara tentang seni dan budaya, tidak cukup hanya dengan mengumandangkan slogan-slogan pelestarian saja. Namun, dibutuhkan upaya yang optimal, komitmen yang kuat, serta niat yang tulus. Bagaimana agar warisan yang berharga bagi negara ini dapat terjaga dan bermanfaat bagi peradaban manusia. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Bukit Tinggi serta Dunsana Budaya. Senang sekali dari Kampus Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Saya, Andini Miza Putri, hadir kembali untuk Anda bersama orang-orang hebat di sebelah saya yang tentunya mereka sudah mendedikasikan pikiran mereka, waktu, tenaga, bahkan hati mereka untuk lestarinya seni dan budaya. Baik, kalau begitu langsung saja. Selamat siang Bapak Dr. Febri Yulika SAG MHum. Selamat siang. Baik, Bapak Febri Rektor ISI Padang Panjang. Yeah. Kemudian juga kita kedatangan narasumber kita Bapak Firdaus MPD, Guru Bimbingan Konseling SMA 2 Padang Panjang. Selamat siang Pak Daus. Ya, selamat siang Bu Andin. Terima kasih. Kemudian ada Muhammad Nasrullah juga, akrab disapa Nasrul. Mahasiswa ISI Padang Panjang Program Studi Seni Musik. Nasrul, selamat siang. Selamat siang. Baik, luar biasa, terima kasih Pak Rektor, kemudian juga Pak Daus, serta Nasrul sudah bergabung bersama kami dalam program Dialog Luar Studio RRI Bukit Tinggi. Dan pendengar serta pemirsa program ini tentunya tidak hanya dapat Anda dengar di 88,9 Pro 4 RRI Bukit Tinggi serta aplikasi RRI Digital saja, namun bisa Anda saksikan di channel YouTube kami RRI Bukit Tinggi. Kalau begitu Dunsana Budaya, langsung saja Andin boleh ke Pak Rektor dulu. Pak Rektor, seni budaya Minang itu masih lestari di tengah masyarakat. Tapi Pak, juga ada yang berpandangan bahwa budaya Minang itu sudah mulai tergerus perkembangan zaman. Boleh pandangan Bapak secara garis besar Pak? Sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 terkait dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, ini sebuah langkah strategis yang sudah diantisipasi oleh pemerintah. Kenapa? Karena keberadaan Undang-Undang Kebudayaan, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu ingin memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi. Nah, dalam konteks kebudayaan nasional, tentu identitas daerah masing-masing, termasuk dalam hal ini adalah Minangkabau, itu akan memperkuat jati diri kebudayaan nasional itu. Jadi kalau dikatakan bahwa sudah tergerus oleh zaman, saya pikir ini sebuah konsekuensi ketika banyak budaya asing yang juga masuk. Nah, disinilah peran dan posisi ISI Padang Panjang sebagai salah satu lembaga akademik, lembaga pendidikan yang ditugasi oleh negara untuk melakukan proses pertahanan itu. Dan tetapi ISI Padang Panjang tentu tidak hanya bicara pada konteks budaya Minang saja, tetapi lebih pada budaya Nusantara juga. Oke, jadi kalau di ISI Padang Panjang itu tidak hanya budaya Minang saja, tapi budaya dari suku-suku lain ya Pak ya? Iya, benar. Jadi dalam bahasa kerennya nih Mbak Andin, kami itu sebenarnya punya tugas berat ya. Bagaimana kita berpikirnya global, tetapi bertindaknya lokal. Think globally, act locally. Nah, dalam konteks itulah maka kemudian ini menjadi manifestasi dari visi ISI Padang Panjang sendiri. Visi ISI Padang Panjang itu menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global yang menghasilkan ilmuwan dan entrepreneur berbasis seni budaya tahun 2044. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kita akan mewarnai kemajuan global itu dengan tetap mempertahankan identitas lokal kita. Tetapi bukan berarti lantas identitas lokal itu menjadi sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi dia kemudian mampu dia mendunia. Hari ini ketika kita bicara tentang budaya global, maka yang unik itu yang dicari orang. Minang memiliki keunikan itu dan ISI Padang Panjang menjadi garda terdepan dalam rangka memelihara dan meningkatkan nilai-nilai lokalitas itu. Yang unik dari budaya Minang, Pak? Dalam konteks umum, saya pikir pastilah orang mengetahui randai, pasti orang mengetahui silat, pasti orang juga bahkan UNESCO juga sudah mengakui dari sisi kuliner misalnya
Nah itu nanti poin-poin itu yang kemudian kami terjemahkan dalam berbagai pendekatan program studi yang ada. Nah nanti itu kita bicaranya dalam konteks kenapa kemudian di tengah globalisasi, di tengah Gen Z hari ini kemudian tertarik dengan aspek-aspek digital, kita tetap bertahan. Kenapa? Karena ada nilai yang kita angkat dan itu yang harus kita globalkan. Gitu Mbak Nini. Baik. Nah tentunya seperti yang Bapak bilang tadi ada tanggung jawab yang cukup besar yang diemban oleh rekan-rekan, Bapak Ibu yang ada di ISI Padang Panjang. Nah selain proses belajar mengajar Pak, untuk pelestarian budaya ini apalagi yang dilakukan oleh pihak ISI Padang Panjang? Mungkin dari pengabdian ke masyarakat atau hal lain Pak? Tugas pokok dari sebuah perguruan tinggi itu ada 3. Itu yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah aspek pembelajaran, pendidikan, itu yang kemudian kita lakukan terhadap mahasiswa kita, itu yang kemudian kajian akademik terhadap kurikulumnya agar tetap dia kemudian bisa mengikuti perkembangan zaman harus kita update setiap saat, kebutuhan pasar bagaimana. Kemudian tupoksi yang kedua itu adalah penelitian. Ya, penelitian ini kemudian kita kemudian menjadi tugas penggali, periset, pengkaji terhadap baik seni-seni, nilai-nilai budaya yang kemudian hampir punah, itu harus kita riset, bahkan kemudian harus muncul di sana inovasi-inovasi untuk menyambut dan menjawab tantangan ke depan. Dan yang ketiga ini, tugas yang memang harus membuktikan perguruan tinggi itu tidak mengawang-awang di atas langit, tetapi dia harus membumi. Dalam konteks bahasa Tridharma itu yang disebut dengan pengabdian kepada masyarakat. Nah, misi untuk mewujudkan visi tadi, misi ISI Padang Panjang itu memang salah satunya poinnya adalah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Melalui apa? Melalui transfer knowledge. Transfer knowledge ini bentuknya apa? Hilirisasi. Jadi bagaimana kemudian implementasi kajian riset yang dilakukan oleh dosen-dosen kita, yang itu kemudian didiskusikan bersama mahasiswa, kemudian dia mampu diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Banyak misalnya potensi-potensi seni budaya itu yang mungkin barangkali juga dilakukan oleh lembaga-lembaga informal, tetapi kita lembaga formal seperti ISI Padang Panjang ini tentu juga harus menjadi bahagian untuk kemudian melakukan aspek itu dalam kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Baik, terima kasih banyak Pak Rektor. Nanti kita lanjutkan lagi Pak, masih banyak yang ingin kami ketahui terkait pelestarian budaya. Nah, Pak Daus, mungkin salah satu cara untuk melestarikan seni dan budaya Nusantara itu bisa dimulai dari lingkungan terdekat. Salah satunya dari level sekolah menengah atas ya Pak ya. Nah dari SMA 2 Padang Panjang sendiri Pak, itu bagaimana upaya-upaya atau mungkin ada program-program khusus yang diciptakan sekolah untuk turut berkontribusi melestarikan budaya? Terima kasih Bu Andin dan sahabat Dunsanak Budaya semuanya. Baik, tentunya sesuai yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, sebelum calon mahasiswa itu memasuki jenjang perguruan tinggi itu kita siapkan melalui jalur pendidikan baik SMA ataupun SMK dan madrasah aliyah. Nah, khusus kami SMA Negeri 2 Padang Panjang melihat potensi budaya yang banyak ini, tentu kita lakukan minimal dalam 3 kegiatan. Ada yang dalam bentuk co-kurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Artinya dalam bentuk intrakurikuler, kita lihat kebijakan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu salah satunya dalam pelestarian budaya itu ada mata pelajaran Keminangkabauan Kak Andin. Keminangkabauan. Jadi di tingkat SMA SMK yang berada di bawah naungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sekarang ada mata pelajaran Keminangkabauan yang diajarkan kepada peserta didik kita. Yang salah satu tujuan utamanya agar nanti karena kita konteksnya kita adalah warga Sumatera Barat dan bisa dikatakan mayoritas adalah orang Minangkabau, agar nanti peserta didik ini tidak kehilangan jati diri mereka sebagai orang yang Minangkabau. Nah, kita takut juga sekarang dengan ada istilah lagunya hilang Minang tinggal Kabau, kan kita takut seperti itu agar generasi kita tidak seperti itu kan Din. Betul. Nah, terus dalam kegiatan lain juga bisa dimasukkan nilai-nilai budaya itu dalam pembelajaran, dalam bentuk literasi dan numerasi misalnya. Kan sekarang ada kita ketahui ada istilah pemerintah itu menguatkan dalam bagaimana literasi peserta didik dan juga bagaimana penguatan numerasinya.
Selama ini kita menganggap bahwa itu hanya sekedar angka-angka saja, tetapi juga dalam konteks budaya bisa kita masukkan. Misalnya ketika mereka berencana untuk kuliah, misalnya di ISI Padang Panjang, bagaimana mereka memahami budayanya ketika mungkin mereka dari Bukit Tinggi, mereka daerah lain memahami konteks budaya yang ada di Padang Panjang dan bagaimana menyelesaikannya. Dan juga dalam bentuk literasi budaya, sehingga nantinya ketika mereka berada di, mungkin sekarang mereka di sini, nanti juga mungkin kuliah ke tempat lain, agar budaya yang ada itu tetap mereka junjung tinggi dan tidak terpengaruh dengan budaya luar, tetapi tetap ada filter dalam diri mereka. Dan dalam konteks budaya yang lainnya, tentu kita di sekolah mengadakan ekstrakurikuler. Salah satunya di sekolah kami ada namanya Spanda Musik Club. Jadi beberapa anak-anak yang memiliki talenta dalam bidang seni, dalam bidang musik, yang jelas semua bidang, baik tari, seni, musik, yang jelas semua hal-hal berkaitan dengan seni itu kita fasilitasi Kak Andin. Kita datangkan pembinanya, lalu kita berikan pelatihan-pelatihan, dan juga informasi dari kepala sekolah, juga ada beberapa dosen kita yang dilibatkan di sini. Oke, dari ISI Padang Panjang, iya, dari ya Pak ISI ya? Padang Panjang. Dan kebetulan di sekolah saya juga ada beberapa wali murid yang dosen dan tenaga di ISI. Kami juga sudah pernah menjajaki bagaimana nantinya dalam kegiatan di sekolah orang tua ini dilibatkan dalam kegiatan itu. Salah satunya tentu yang kita kuatkan adalah dalam budaya Minangkabau. Khususnya misalnya lebih tepatnya lagi kegiatan itu kita lakukan dalam bentuk penguatan profil pelajar Pancasila. Apalagi kan sekarang SMA, SMK dan MA sudah bisa dikatakan menerapkan kurikulum merdeka, Kak Andin. Iya. Jadi salah satu keunikannya itu ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi pelajar Pancasila yang dikuatkan. Salah satunya itu ada dimensi yang berkaitan dengan berkearifan lokal. Oke. Nah, sesuai dengan sampaikan Pak Rektor tadi, bagaimana anak-anak peserta didik kita ini memang muncul jiwa nasionalismenya, tetapi tidak meninggalkan budaya asal mereka, tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Toh pada akhirnya kan mereka akan kembali kepada masyarakat. Betul. Dan menjadi bagian dari masyarakat, gitu kan Din? Kira-kira. Baik, jadi dengan tidak meninggalkan konten katakanlah kearifan lokal seperti itu Pak ya. Oke. Nah, berarti Pak dari ISI Padang Panjang itu sangat terbuka dengan pihak-pihak yang mungkin membutuhkan binaan atau bimbingan Pak ya. Iya, yang saya katakan tadi dengan Tridharma Perguruan Tinggi itu, maka masyarakat itu laboratorium terbesar dari sebuah perguruan tinggi. Kalau laboratorium yang bernama masyarakat ini, dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dikatakan pemilik kebudayaan itu adalah masyarakat. Maka kajian yang dilakukan secara akademik itu memang harus turun dia ke masyarakat. Nah, kami melakukan itu baik secara terprogram maupun insidentil sebagai bentuk tanggung jawab akademik seorang dosen. Saya dalam konteks sebagai dosen, saya juga dituntut harus melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang saya. Teman-teman yang lain juga seperti itu. Nah, masyarakat ini laboratorium terbesar. Masyarakat itu bisa komunitas sanggar, bisa sekolah, ya, dan yang lainnya. Sehingga memang saya pikir hari ini nggak bisa lagi perguruan tinggi itu kemudian hanya berkerangka secara teoritis, tetapi mari kita hilirisasikan, mari kita uji dan kita implementasikan itu tengah masyarakat. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Firdaus tadi menjadi bukti nyata bahwa keberadaan keperguruan tinggi yang spesifik, apalagi seperti kami sebagai perguruan tinggi seni yang tertua di Pulau Sumatera, itu tentu menjadi sesuatu hal yang harus kami mampu jawab dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Luar biasa. Jadi antar pihak, antar level itu saling berkolaborasi untuk melestarikan. Berkolaborasi. Baik. Dan hari ini juga jangan lupa ada industri. Jadi istilah pemerintah kan dunia usaha, dunia industri. Nah, cuman kalau kita bicara industri seakan-akan kita berbicara sesuatu yang sifatnya sophisticated. Padahal masyarakat itu juga sesuatu hal yang perlu kita bina gitu loh. Potensi-potensinya dan seterusnya. Jadi sudah sangat dibutuhkan sekarang dari kalangan akademisi itu untuk terlibat langsung dengan masyarakat ya Pak ya? Benar. Oke, terima kasih Pak Rektor dan juga Pak Daus. Mungkin ada pembinaan-pembinaan dari sekolah untuk teman-teman kita Pak terkait pelestarian seni budaya? Oke, baik Andi. Tentunya hal dasar yang perlu kita lakukan sebelum kita mengembangkan tentu adalah memahami konsep dasar dan pembinaan tadi. Oke. Dan tentunya pembinaan itu kita laksanakan kalau di sekolah secara berjenjang. Mulai dari pendidik ke peserta didik dan juga pendidik pun tentu kita kuatkan juga seperti yang kita sampaikan tadi,
kita datangkanlah mungkin narasumber seperti mata pelajaran Keminangkabauan tadi. Pernah kami lakukan mengundang beberapa narasumber yang memang paham tentang bagaimana konsep budaya Minang yang sebenarnya itu. Sehingga nanti ketika diajarkan oleh pendidik ke peserta didiknya tidak salah kaprah, apalagi salah penafsiran. Karena kan ini berbahaya nanti. Misalnya saja tentang sumbang dua baleh, itu yang kita kembangkan di sekolah ya. Bagaimana anak-anak itu bertutur kata yang baik. Lalu bagaimana pemahaman katonan ampe seperti itu. Dan khusus di SMA Negeri 2 Padang Panjang, pembinaan yang lebih banyak itu kita lakukan juga dalam bentuk budaya Minangnya yang lebih otentik itu randai, Kak. Randai. Ya, ada randai SMA Negeri 2 Padang Panjang yang sudah banyak mengukir prestasi. Ya, memang pembinaan itu berjenjang dari peserta didiknya, lalu kita kebetulan ada sekolah pembinaannya yang juga memiliki keinginan untuk mengembangkan randai ini, sehingga nanti selain dipertunjukkan juga menjadi suatu bisnis, Kak. Jadi anak-anak itu bisa mengisi acara-acara yang tentunya nantinya berkaitan dengan kehidupan mereka, atau ujung-ujungnya mereka akan menjadi orang yang produktif secara keuangan. Itu. Jadi mereka diajarkan sejak SMA supaya nanti bisa tidak hanya nanti ketika kuliah mengandalkan dari orang tua, tetapi dengan skill-skill budaya tadi mereka juga bisa nanti menjadi pribadi yang mandiri sampai akhirnya memang mandiri seutuhnya nanti ketika sudah dewasa, seperti itu. Baik, nah bagaimana dengan animo dari teman-teman di sekolah, Pak? Apakah banyak teman-teman kita yang tertarik untuk menekuni atau mempelajari, mendalami segala hal yang berhubungan dengan budaya? Ya, tentunya karena ini adalah hal yang sebenarnya tidak baru, tetapi perlu mendapatkan pembaharuan. Ya, saya lihat di sekolah memang sangat tertarik, Kak Andin. Sangat tertarik. Apalagi kita sebagai pendidik atau mungkin kita bersama semuanya kan sekarang agak resah dengan kondisi anak muda kita. Apalagi kita tidak bisa menutup mata serangan, atau lebih tepatnya bukan serangan, lebih tepatnya itu budaya-budaya luar yang datang ke kita karena kita berada di era digital yang semuanya aksesnya bisa kita buka. Tentu kita tidak menyalahkan budaya itu karena memang budaya itu pasti akan datang dan mungkin bisa kita filter, dan tentu filter terbaiknya adalah dari tadi kita mengembangkan budaya kita perkuat. Jadi kami memiliki jargon, jangan sampai K-pop saja yang apa. Sekarang kan ada K-pop, ada Kmart juga kita lihat, mungkin di Sumatera Barat belum ya. Di kota-kota besar ada fashionnya juga dalam bentuk make upnya yang budaya. Bagaimana kalau itu budaya asli kita yang kita kembangkan? Budaya lokal. Jadi sedang kami godok pemikirannya dalam proyek itu. Misalnya perawatan wajah anak-anak remaja itu kan berjerawat, Kak Andin. Iya. Ternyata budaya Minang atau adat pelajaran ilmu-ilmu alam kita mengajarkan seperti ada bedak bareh kalau saya tahu ya, Pak. Iya, betul. Kenapa kita harus pakai produk luar? Tapi kan karena tidak marketable tadi, tidak familiar tadi, atau mungkin ada anggapan bahwa yang luar itu lebih baik daripada yang kita miliki. Kan akhirnya kita tersedot dengan keinginan budaya luar, lupa kita bahwa ternyata kita sudah memiliki segala macamnya. Baik juga dalam bidang pengobatan, bidang seni dan lain-lainnya, seperti itulah, Kak Din. Jadi memang animo teman-teman sangat kuat dan memang sesuai dengan visi Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Pendidikan, itu yang kita kuatkan di sekolah. Jadi mereka bermental yang baik dan memiliki nilai-nilai luhur budaya yang tetap mereka jaga sampai kapanpun. Jadi untuk melestarikan budaya itu juga ternyata dibutuhkan inovasi, dibutuhkan kreativitas dan kemauan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, Pak Rektor ya. Oke, terima kasih Pak Daus. Nah, tentunya Dunsana Budaya di ISI Padang Panjang itu punya banyak sekali mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, berasal dari berbagai suku bangsa. Salah satunya kami juga punya di sini, Nasrul. Baik, Nasrul, kalau boleh tahu Nasrul asalnya dari mana? Asal Nasrul, Kak, dari Riau. Riau lebih tepatnya di Tembilahan. Di Tembilahan? Wah, luar biasa sekali. Jadi dari Riau ke Padang Panjang itu bela-belain untuk apa yang ingin dicapai di sini gitu, Nasrul? Targetnya apa? Capaiannya di sini ya bagaimana bermusik dengan baik ya, sesuai jurusan saya seni musik ya, Kak. Di situ ya sebelum saya memasuki Institut Seni Indonesia Padang Panjang ini, Kak. Di situ saya tahu dari Institut Padang Panjang ini dari salah seorang dosen dari ISI Padang Panjang ini, yaitu dosen teater, yaitu Pak Sulaiman Junaid. Nah, di situ saya kemarin ya berteater dan beliau menjadi juri di sana, dan di situ saya tahu Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Oke, jadi waktu itu posisinya masih sebagai siswa ya. Nah, dari kacamata siswa, ISI Padang Panjang itu kampus yang seperti apa sih? Kampus yang sangat luar biasa menurut saya, Kak. Karena berbagai kesenian di sini udah ada.
Oke. Nah, itu menurut saya Kak, dengan pandangan saya dulu mahasiswa. Berarti sekarang jurusan musik ya? Jurusan musik sekarang. Sebelumnya apa memang sudah bisa bermusik, sudah ada bakat? Kalau bakat basic saya Kak kemarin di gitar. Gitar. Gitar basic saya. Tapi sekarang saya mempelajari violin. Oh, violin, biola ya berarti ya. Iya, Oh, basicnya gitar, tapi sekarang memilihnya biola. Biola mungkin belum apa ya, kalau bagi sebagian orang mungkin belum terlalu familiar gitu. Betul. Nah, kenapa pengen biola? Karena motivasinya, dorongannya motivasi saya ngambil biola salah satunya peluang. Ya, di kampung saya Tembilan itu Kak, ya bisa dihitung jari yang bisa bermain violin gitu Kak atau biola, dan di situ pun bermainnya otodidak, bukan akademisi. Tapi yang kita mainkan kalau otodidak kan, kalau ditanya ya apa sih yang dimainkan, belum tentu semua bisa menjawab. Tapi kalau akademisi apa yang kita mainkan bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Oke, jadi kalau misal satu ketika Nasrul perform gitu, terus ada kritik atau apa, setidaknya Nasrul sudah ada landasannya gitu, ada ilmunya gitu ya. Kak, berarti ada skillnya, terus juga ada ilmunya. Betul Kak. Nah, ini sesuai dengan ekspektasi waktu masuk ISI ya? Sesuai. Oke. Lewat jalur mana masuk ISI waktu jalur itu? Jalur SN Kak, SMPTN. SMPTN waktu itu ya? Iya. Oke, luar biasa sekali. Sekarang sudah semester? 7 Kak. Semester 7, pasti sudah pro ya Pak ya? Kalau semester 7 sudah pro main biolanya? Mestinya gitu. Mestinya gitu. Dan memang tadi sudah disampaikan banyak perubahan yang beliau rasakan ya, sebelum masuk dan setelah masuk ya. Betul. Sekalian, karena Bapak sudah bilang perubahan, Kakak pengen tahu juga sebelum Nasrul masuk atau menekuni, mendalami biola ini, seni musik ini, apakah ada perbedaan pengaruhnya itu ke kepribadiankah dengan mendalami musik, ke karakter, perilaku, atau seperti apa? Iya, berpengaruh sekali ke kepribadian saya Kak. Kepribadian. Salah satunya disiplin. Disiplin, ya bermain biola itu memang harus disiplin karena dia fretless. Tidak seperti gitar yang ada fretnya. Begitu yang saya rasakan Kak. Bagaimana cara mempelajari violin ini? Sangat susah, luar biasa gitu. Tapi dengan saya jalani dengan sabar, alhamdulillah saya sampai ke titik sekarang gitu. Wah, luar biasa. Karena butuh keuletan juga ya untuk menguasai berbagai teknik biola ya. Oke. Kalau ke karakter sendiri gimana? Ke pembawaan diri atau ada perubahan tidak? Ke pembawaan diri, kalau perubahannya situ, kalau saya bermain biola Kak, ke mellow. Ke lebih bawa perasaan gitu Kak, lebih nyaman, disitulah karakter yang saya dapat di bermain musik Kak. Oke, luar biasa. Karena kita juga ada guru BK, jadi nanti kita pengen tahu apa memang ada hubungannya ya musik dengan karakter ya Pak ya. Oke, terima kasih Nasrul. Kita break dulu tentunya. Dun Sanak Budaya masih bersama saya Andini Miza Putri langsung dari Institut Seni Padang Panjang. Pro 4 RRI 88,9 FM Suara Budaya dari Ranah Minang untuk Indonesia. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting yang mengandung nilai historis dan nilai filosofis. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kalok paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyiratkan ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang yang bermakna semakin tua dan berpengalaman hendaknya semakin merunduk dan rendah hati orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya. ...88,9 FM Pro 4 RRI Bukit Tinggi.
Baik, Dun Sanak Budaya, terima kasih masih bersama saya Andini Miza Putri, kemudian juga Bapak Rektor. Luar biasa sekali diisi Padang Panjang, sejuk Pak ya. Ini antara sejuk sama dingin sih sebenarnya Pak, tapi sejuk gitu. Sejuk. Karena berada di sekitar orang-orang luar biasa. Pak Daus juga, kita ingin lanjutkan obrolan tadi Pak. Nah, boleh, apa memang ada kaitannya antara musik dengan kepribadian, karakter bahkan perilaku Pak? Tentu kalau jawaban secara ilmiahnya tentu kita serahkan ke psikolog atau orang-orang yang mengetahui itu ya. Apalagi kita di tataran perguruan tinggi. Tapi yang saya amati di lapangan, ya memang seiring perkembangan zaman itu tadi, musik-musik itu ternyata khususnya para remaja atau mahasiswa yang usianya masih muda ternyata ada membawa gejolak tertentu terhadap diri mereka. Nah, ketika musik-musik itu bernada-nada sedih, bernada-nada apa, dalam momen tertentu memang bisa menjadi penyemangat, di sisi lain ternyata juga bisa menjadi pematah semangat. Nah, makanya tadi saya sampaikan selain musik-musik yang tadi, bagaimana musik-musik yang atau mungkin kesenian yang kebudayaan Minang itu yang kita angkatkan. Karena kalau saya lihat, izin Pak Rektor, mungkin kalau secara ilmiahnya mungkin dosen kita yang lebih tepat menjelaskan. Kalau saya amati memang musik-musik Minang itu membawa pada semangat. Toh pun ada nada-nada atau liriknya patah hati, tapi ada solusinya di sana, kan seperti itu. Bagaimana salah satu lagu yang saya sukai misalnya ketika orang itu patah hati. Lagu Minang mungkin Pak? Lagu Minang ya, misalnya ada kenangan dengan mantan masa lalu, bertemu lagi ke dalam deragu tangih di gua yang galak juga. Kalau itu berat Pak ceritanya Pak ya. Kan ada semangat udah sama kan, mantan. Ada semangat. Jangan-jangan mantan Bapak lagi nonton. Bapak mau nyanyi, oh enggak ya. Ada semangat yang bisa dikorbankan dari itu ya, bahwa selain sedih kita ada nilai-nilai yang kita ambil dari situ seperti itu. Jadi ada nilai-nilai yang ada nilainya. Dan seiring perkembangan usia saya lihat memang ketika bertambah dewasa, kematangan itu akan muncul dan mungkin selera bermusik juga mungkin akan berubah seperti itu. Jadi tergantung segmennya lah. Di sini saya rasa mungkin bagaimana industri musik atau mungkin kita sekolah dan juga mungkin perguruan tinggi memberikan edukasi itu agar musik bermakna, menyemangati, atau mungkin di satu sisi bisa memberikan suatu sentuhan yang berarti tetapi tidak disalah tafsirkan oleh penikmat musik atau orang-orang yang menyukai musik seperti itu. Baik, terima kasih Pak Daus. Nah, Nasrul, seru nggak jadi violinis? Seru banget. Di mana tuh serunya? Serunya tuh ketika bermain bareng, ketika bermain orkestra, ketika latihan bareng, di situ sangat seru banget Kak. Tantangannya kalau main biola itu ya mungkin selain pegel ya lehernya ya, atau ada lagi tantangan lain? Tantangannya yang lain yang sangat berat yang saya alami ketika bermain nada yang sangat tinggi Kak. Itu yang sangat rumit bagi saya, itu yang saya alami Kak. Oke. Jadi kalau sudah di semester 7 ini misal ada satu lagu Minang katakanlah Ayam dan Lapeh ya misalnya. Itu belum ada not ya, kalau di biola itu namanya? Partitur kan? Partitur. Kalau misal belum ada partiturnya itu teman-teman sudah bisa menciptakan partitur sendiri? Bisa. Oh, sudah bisa? Sudah bisa Kak. Wah, luar biasa. Itulah bedanya Nasrul sebelum masuk isi dengan setelah masuk isi. Jadi yang membedakan seniman otodidak dengan yang akademisi tadi seperti itu. Selain yang kemudian dia bisa mampu menjelaskan dan seterusnya. Oke, jadi sangat luar biasa kalau misal sebelum kita masuk ke isi, katakanlah status kita masih siswa ya, kita sudah punya bakat bermain biola atau alat musik lain, terus kita lanjutkan di isi, itu akan lebih sempurna lagi gitu Pak ya? Iya benar, karena mereka kan diajarkan bagaimana namanya komposisi ya, bagaimana dia mau melakukan sebuah mengaransemen sebuah lagu yang sudah pernah ada, disesuaikan dengan ya kesenangan anak muda sekarang gitu loh. Nah itu ilmunya yang didapatkan di prodi musik gitu. Sudah banyak lagu-lagu yang di aransemen mungkin seperti yang Bapak bilang tadi Nasrul? Kalau aransemen udah ada Kak. Sudah ada. Lagu Minang lagu apa saja? Lagu Minang yang saya aransemen belum ada Kak. Kebanyakan lagu-lagu luar yang saya aransemen gitu. Lagu luar. Oke. Kita bisa tunggu kayaknya Nasrul juga sama teman-teman mengaransemen lagu Minang ya Pak ya, lagu daerah? Siap. RRI siap menunggu untuk kita tayangkan nanti karyanya ya. Oke. Terima kasih Nasrul. Nah, Pak Febri, tentunya banyak sekali ya jalur-jalur atau cara-cara bagaimana agar anak muda itu di luar sana bisa mendalami jenis-jenis seni dan budaya di isi Padang Panjang.
Jadi begini, kita kembali kepada segmen awal tadi bahwa seni ini perlu regenerasi. Yes. Nah, bentuk proses regenerasi itu adalah bahwa perguruan tinggi tentu melakukan penerimaan mahasiswa setiap tahun. Yang itu sebetulnya didesain secara baik oleh kementerian. Nah, dalam konteks ini ada 3 jalur penerimaan mahasiswa baru itu. Yang pertama, jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, ini yang sedang berlangsung hari ini. Semenjak kemarin tanggal 9 sampai dengan tanggal 9 Februari itu tugasnya Pak Firdaus nih, teman-teman di sekolah melakukan pengisian PDSS namanya. PDSS itu Pangkalan data sekolah dan siswa. Oke. Nah, melalui SNBP ini sekolah itu diberi jatah sesuai dengan akreditasinya. Kalau akreditasinya A, maka jatahnya itu 40% dari jumlah anak yang diluluskan pada waktu itu. Nanti kemudian dia memilih perguruan tinggi mana yang akan dipilih. Hanya bedanya tahun sekarang dibandingkan sebelumnya, adik-adik kita yang lulus di SNBP itu dia boleh memilih 4 pilihan. Kalau dulu hanya 2 pilihan, sekarang 4 pilihan. 4 pilihan itu kalau dia pilih 1 boleh, 2 boleh, tapi kalau dia pilih 3, 1 diantaranya itu harus vokasi. Tapi kalau vokasi ini bukan hanya D3, ada S1 terapan namanya. Nah, kalau dia kemudian mengambil 4 pilihan, maka 1 di antara vokasi itu harus D3. Jadi ini agar kemudian terjadi pemerataan terhadap potensi-potensi anak-anak kita yang hebat-hebat ini di berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, ini jalur SNBP. Jadi prosesnya mungkin saya pikir adik-adik kelas 12 ya, ini sudah mendapatkan jadwalnya, hari ini sedang mengisi PDSS. Nanti mereka mendaftar tanggal 14 Februari sampai 28 Februari. Nah, mereka pilih 4 tadi ya, dan itu berdasarkan nilai rapor. Ada persyaratan yang saya pikir panjang kalau kita jelaskan di sini, tapi rata-rata yang masuk dalam 40% ini mereka sudah memahami sekali. Nah, di dalam SNBP itu ada yang jalurnya itu mahasiswa boleh mendapatkan kartu Indonesia Pintar, KIP kuliah. Saya ingin memberikan penekanan di sini kepada adik-adik siswa kelas 12 bahwa agar dia memang pas tepat sasaran dan sebagainya, maka ketika mengisi form KIP itu jangan malu-malu. Bicara realitas apa yang menjadi pekerjaan dari orang tua saudara. Ya, misalnya kalau orang tuanya itu menggarap sawah orang lain, ini misalnya, ya bilang saja buruh tani. Berbeda dengan petani, apalagi kalau dibuatnya wira swasta, itu konglomerat nggak akan dapat itu KIP. Nah, ini sebenarnya ini sesuatu yang saya yakin pihak sekolah sudah menyampaikan. Nah, kemudian nanti diumumkan itu pada tanggal 26 Maret. 26 Maret hasilnya. Kalau mereka sudah lulus, mereka tertutup peluang untuk masuk melalui jalur yang 2 lagi, termasuk melalui jalur mandiri. Kenapa ini ditempuh oleh pemerintah tahun ini? Karena ketika dia sudah mengambil, kemudian rasanya dia masih ragu, tidak bisa mengembangkan dirinya di situ, yang lolos adalah pilihan kedua. Nanti dia mendaftar di tempat lain. Nah, perguruan tinggi agak kacau ini datanya, sementara sudah dilaporkan ke kementerian. Nah, yang kedua jalur SNBT. Ya, seleksi nasional berdasarkan tes. Nah, ini yang kita kenal beberapa waktu ini yang disebut dengan ujian UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Ini yang perlu saya ingatkan jadwalnya. Pendaftarannya itu hanya 1 kali, 21 Maret sampai 5 April. Tetapi ujiannya, pelaksanaannya itu 2 gelombang. 2 gelombang itu yang pertama, gelombang pertama 30 April 2 sampai 7 Mei. Kemudian gelombang kedua itu adalah tanggal 14 sampai 20 Mei. Hasil dari UTBK inilah yang kemudian mereka gunakan untuk mendaftar di perguruan tinggi yang beredar di berbagai daerah ini. Nah, untuk UTBK ini saya ingin menyampaikan. Nah, ini poin yang penting saya ingatkan kepada Dunsanak Budaya semuanya yang anak-anaknya sekarang kelas 12. Tips ya Pak ya? Tips. Sekaligus harus meluruskan informasi yang kadang-kadang tidak selamanya benar. Di Sumatera Barat itu sampai tahun ini yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai tempat penyelenggaraan ujian
tulis berbasis komputer itu 3 tempat. Satu Universitas Andalas di Padang, 2 Universitas Negeri Padang di Padang, dan yang ketiga ISI Padang Panjang di Padang Panjang. Sebenarnya penunjukan ISI itu selain memenuhi persyaratan survei dari kementerian dan seterusnya, karena ada beberapa persyaratan kemampuan teknologi dan seterusnya, itu sebenarnya memberikan kemudahan pada prinsipnya kepada masyarakat kita. Artinya posisi Padang Panjang ini kan dekat ini dengan Bukit Tinggi, Padang Panjang sendiri, Payakumbuh, Tanah Datar, bisa dibilang di Pasaman, tengah ya, Pak, ya? Agam, ya daerah Sumatera Barat bagian utara gitu. Betul. Nah ini kalau kemudian kecuali ada alasan lain misalnya karena ada keluarga di Padang, tapi ada juga yang kemudian merasa kalau ujiannya kalau tidak di perguruan tinggi di Padang, mengambil perguruan tinggi di Padang, ujiannya tidak di Padang, potensi lulusnya kecil. Ini berita yang salah sekali. Saya sebagai rektor hari ini ingin mengatakan Uni Andin bahwa kami ini penyelenggara yang juga ditunjuk oleh pemerintah. Artinya anak-anak kita yang di Padang Panjang berapa ratus atau ribu orang yang akan mendaftar misalnya, ya tidak perlu ke Padang. Di Padang Panjang saja, diisi Padang Panjang tepatnya. Soalnya sama, waktunya sama, semuanya sama, teknologinya sama, dan itu kemudian kan memudahkan. Betul. Nah, ada satu hal lagi. Kemarin ini sebagai evaluasi kami. Karena ada yang dari Tanah Datar, dari Payakumbuh, takut hujan dan sebagainya. Pak Rektor, bisa nggak yang jauh-jauh itu kemudian nanti katakanlah ada penginapan yang memudahkan, enggak? Kami untuk tahun ini mempersiapkan itu. Mempersiapkan itu. Luar ya biasa. Kalaupun misalnya di hotel itu bayarnya tinggi, ya kita inilah nanti dengan harga yang sangat terjangkau. Nah ini menjadi daya tarik sehingga adik-adik kelas 3, kelas 12 hari ini, ya kalau Padang Panjang jelas rumah di Padang Panjang ya. Kalau di Payakumbuh kalau dapat apa datang sajalah diisi Padang Panjang. Iklimnya sejuk ya, ujian tidak kepanasan misalnya, ya hanya persoalan yang iklim yang tidak bisa kita tebak. Tapi kalau misalnya harus ke Padang juga, saya tentu mengatakan tidak juga salah, karena mungkin bisa apa ya sekalian berwisata misalnya. Tetapi kalau tujuannya ujian ya kan memang ujian biar refresh dan sebagainya, secara waktu dia siap dan seterusnya. Nah ini yang UTBK dan nanti kemudian itu akan dipilih oleh adik-adik mahasiswa kita. Nah ketika mereka sudah ujian UTBK, kemudian mereka mengambil dengan jalur yang tadi sudah saya sampaikan tadi, ada jalur yang ketiga. Jalur ketiga ini jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini untuk perguruan tinggi wilayah barat, Sumatera sampai ke Jawa Barat itu Bandung, kami barusan rapat ini hari Sabtu kemarin para rektor, bahwa perguruan tinggi jalur barat itu ingin melakukan ujian mandiri secara bersama. Secara bersama ini dikelola oleh sebuah konsorsium yang itu kemudian ISI Padang Panjang juga sebagai tempat penyelenggara. Boleh saja mengambil UNRI, boleh saja mengambil UI, boleh saja mengambil USU. Orang Sumatera Barat ini nggak harus pergi ke USU, tapi cukup datang ke ISI Padang Panjang pada waktu yang sama dan pada pelaksanaan soal yang sama. Kebetulan tahun ini ISI Padang Panjang saya sebagai rektor ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan ujian soal, maksudnya bahagian soal, sehingga tentu ini menambah kepercayaan kepada ISI Padang Panjang. Nah jalur yang 3 ini tentu bisa dipilih oleh adik-adik yang kelas 12. Saya perlu juga Uni Andin menyampaikan pada Dusanak Berbudaya, tentu siswa kita ingin bertanya, kuliah di ISI Padang Panjang itu maunya milih prodi apa saja, kan demikian. Ya. Banyak ya Pak ya? Banyak sekali. Ada lebih kurang 21 program studi di ISI Padang Panjang. 6 diantaranya itu adalah vokasi. Vokasi yang kita miliki itu S1 terapan. Dan S1 terapan ini bahkan ada yang S1 terapan satu-satunya di Indonesia. Apa itu Pak? Musik film. Musik film, dan Musik ini satu-satunya di Indonesia? Satu-satunya di Indonesia. Oke. Ya, kalau orang bertanya kenapa ada di ISI Padang Panjang, ya tentu yang menjawab kementerian. Kenapa ISI Padang Panjang? Dan ini S1 ya Pak ya? Iya, S1 terapan. S1 Jadi terapan. memang ini nanti lebih arahnya kepada industri. Betul. Ya, kalau yang disampaikan oleh Nasrul tadi, beliau ini prodi S1 seni musik. Tapi selain itu, kalau Mbak Andin bertanya tadi di luar istirahat ini,
apa yang unik di isi Padang Panjang? Menurut saya semuanya unik. Marketable. Dibutuhkan industri. Betul. Ya, kita memang cuma punya 2 fakultas. Ya, yang sudah umum kita ketahui 2 fakultas itu Fakultas Seni Pertunjukan, kemudian Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, di Fakultas Seni Pertunjukan itu saya punya data, ini jurusan kita yang sudah lazim diketahui oleh masyarakat, seni kerawitan. Ini musik etnik ini. S1. S1 seni tari. Kemudian ada S1 musik. S1 antropologi budaya. S1 studi humanitas, dan kemudian ada S1 pendidikan vokasional tata rias. Nah, kemudian ada 3 program S1 terapan, D4 juga yang dikenal, musik film, tari Melayu, dan tari Minang. Ini untuk Fakultas Seni Pertunjukan. Untuk Fakultas Seni Rupa dan Desain, kita punya S1 Kriya Seni. Ini yang handicraft. Ya, pemahaman gampangnya ya. Kerajinan tangan ya Pak. Nah, itu dia. Yang kedua seni murni, lukis, patung, misalnya gitu. Seperti yang ada di belakang kita ini, juga Pak. Betul, Ya? ini background kita. Ini produk dari teman-teman seni murni. Kemudian ada juga S1 televisi dan film. Ini hanya ada di Siparam Panjang, nggak ada di tempat lain di Sumatera Barat ini. Kemudian ada S1 fotografi, S1 desain komunikasi visual, S1 pendidikan kriya, kemudian S1 desain produk. Kemudian juga ada 3, yaitu S1 terapannya atau D4, desain mode, kemudian animasi dan produksi media. Saya hampir lupa, ada S1 pariwisata. S1 pariwisata. S1 pariwisata. S1 pariwisata ini yang juga kemudian menjadi keunggulan kita. Ya, saya kadang-kadang kalau menyebut ini kan ada yang terlupa, ada yang lewat, makanya yang terlupa tadi S1 pariwisata. Di seni pertunjukan juga seperti yang dikatakan oleh Nasr tadi, ada S1 teater. S1 teater. Dan S1 teater ini audiens kemudian kita langsung gitu ya. Ya, ini juga populer karena apa? Karena ada kekuatan lokalitas kita yang kemudian siapa yang tidak kenal dengan teater tradisi Minang misalnya dan seterusnya. Nah, untuk prodi S1 terapan itu di Fakultas Seni Rupa, kalau tadi ada yang satu-satunya di Indonesia musik film, di Seni Rupa itu juga ada yang kedua cuman di Indonesia. Apa itu? Selama ini hanya UI yang punya. Saya ketemu sama rektor UI itu, dia kaget. Oh, isi Padang Panjang, oke Pak, kalau gitu besok kami arahkan juga ke isi Padang Panjang, kata dia. Ada yang namanya S1 terapan produksi media. Ini teman-teman RRI, teman-teman media, ini butuh orang yang punya skill. Memang dia masih punya hubung kait dengan prodi televisi film, prodi fotografi, apalagi ya misalnya televisi dan film ya. Nah, ini yang kemudian ada animasi juga yang ada di Fakultas Seni Rupa dan Desain ini. Dan itu sudah S1 ya Pak ya? Iya, S1 terapan. Nah, jadi dari jumlah yang ada ini, kalau ditanya kepada saya tadi mana unik, yang Pak? Unik, menurut saya masing-masing punya keunikannya. Kenapa? Tentu jawabannya harus ini kenapa? Karena kita termasuk perguruan tinggi yang banyak menerima student exchange, pertukaran mahasiswa di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri misalnya melalui program mahasiswa merdeka. Terbayang nggak oleh Mbak Andin? Ada mahasiswa UI kuliah di isi Padang Panjang. Ada mahasiswa UGM kuliah di Padang Panjang. Kalau yang isi keluar Pak? Ada juga. Ada juga namanya student exchange ya Pak. Namanya student exchange. Artinya apa? Ini menjadi program MBKM oleh pemerintah sehingga kita juga ingin bagaimana, karena itu pilihan mahasiswa memperkaya dirinya di berbagai perguruan tinggi tadi. Nah, jadi melalui jalur ketiga-tiganya itu saya ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan UTBK itu ada di isi Padang Panjang serentak dilakukan secara nasional, pelaksanaan ujian bersama wilayah barat pun ada di isi Padang Panjang, sehingga saya menghimbau dengan segala kemudahan geografis, iklim, fasilitas yang sama. Kalau fasilitas standarnya nggak sama, nggak diizinkan oleh pemerintah. Ya, sudah melalui survei oleh tim yang terkait. Nah, kita kemudian memberikan kemudahan. Ya, nggak mungkin kalau yang di Padang saya suruh ke Padang Panjang, sama juga kan? Yang di Padang Panjang mestinya dia harus stay di ujian sini. Agar apa? Agar secara psikologis ya Pak Firdaus nggak terlalu
memberikan bekal yang lebih lagi. Dia datang berangkat seperti dia pergi sekolah untuk ujian itu juga. Dekat ya Pak ya? Dekat. Oke. Kemudian penekanan yang ingin saya sampaikan satu lagi, Mbak Andin, adalah persoalan KIP tadi. KIP. Nah, persoalan KIP ini, kalau kita mengukur sebuah besaran, yang kita lihat bukan jumlah. Kalau saya nih, orang statistik yang harus diukur adalah persentase. Kalau diisi Padang Panjang misalnya mahasiswanya itu tahun kemarin lebih kurang 950-an orang, target tahun ini kita 1.200-an orang. Kuotanya ya Pak ya? Iya, kuotanya. Kalau kemudian yang mengukur dari sisi KIP-nya kan nggak bisa disamakan dengan jumlah mahasiswa yang dapat di perguruan tinggi lain. Kan harusnya berapa persen? Nah, saya sampaikan ini data ya. Nah, data orang kan sekarang sering katanya kalau berbicara tidak harus berdasarkan data. Jangan bicaranya di belakang. Saya bicara data ini. Tahun 2022 mahasiswa KIP isi Padang Panjang itu 27,2%. Tahun 2023 yang tadi cuma 222 orang, kalau dilihat dari jumlahnya persentasenya segitu. Tapi kalau dari jumlah mahasiswa 2023 yang kita terima 900-an, KIP-nya itu 360 naik menjadi 37,9%. Ini termasuk yang tinggi dari sisi persentasenya. Nah, saya optimis besok akan lebih banyak lagi seiring dengan prodi-prodi yang kita miliki itu syaratnya memang harus terakreditasi. Nah, kalau sudah dia terakreditasi tentu sudah bisa kemudian masuk melalui jalur itu, dan Pak Firdaus ketika mengarahkan, sudah tahu ya Pak pasti. Nah, salah satu strategi yang terakhir ketika memilih, kalau memang betul-betul ingin berminat di bidang seni budaya, misalnya ini kepada Dunsana Budaya Sumatera Barat, saya sebagai posisi orang tua, ya dia minat ini di dunia broadcasting, di isi Padang Panjang ada televisi dan film. Ya mohon maaf saya katakan, ngapain harus ke Yogyakarta? Kalau standar kita bicara standar, kurikulum kita bicara kurikulum yang juga dikurasi secara nasional. Tetapi kalau misalnya dia punya minat yang lain yang tidak ada di isi Padang Panjang, itu oke. Jadi ini menjadi perguruan tinggi yang harus kita besarkan bersama. Kepada masyarakat harus saya himbau, kalau bukan kita, kemudian siapa lagi? Betul. Gitu. Dan jumlah ini kemudian akan terus kita tingkatkan. Tentu upaya kita juga meningkatkan fasilitas sarana prasarana dan sebagainya. Karena itulah maka kemudian momen ini, ya ketika kita bicara tentang regenerasi budaya, proses penerimaan mahasiswa ini menjadi tanggung jawab kami melakukan proses regenerasi itu melalui jalur pendidikan. Luar biasa sekali. Ini yang sisa saya sampaikan. Isi Padang Panjang dengan banyak sekali bentuk regenerasi orang-orang yang bertalenta ya Pak ya di bidang seni dan budaya, belum lagi dengan jurusan atau prodi yang begitu banyak, yang mungkin ketika ada seseorang yang multi talenta Pak, mau masuk isi Padang Panjang jadi bingung mau pilih yang mana prodinya gitu ya. Strateginya satu, apa kalau itu, Pak? Memang dia mantap, jangan jadikan saya yang kedua. Enggak ada orang yang mau dijadikan yang kedua. Betul. Jadikan saya yang pertama. Betul. Ya. Misalnya kalau memang dia memang sudah kuat keinginan seperti itu, jadikanlah isi Padang Panjang pilihan pertama. Ya. Prioritas. Saya pikir pastilah prioritas ya. Kalaupun dia kemudian nanti persaingan sangat ketat, saya pikir masih terbuka peluang itu untuk adik-adik siswa kita yang memang punya kemampuan dan punya minat yang begitu. Kenapa saya bilang seperti ini? Dia ada dua pilihan nih. Ini kan kalau dalam sistem pemasaran kan tidak apa-apa kita bicara seperti ini. Kan saya tidak bermaksud menjelekkan. Misalnya di tempat lain ada prodi yang sama. Ya. Di Jawa misalnya, di sini juga ada. Dan dia orang sini. Kalau saya sebagai orang tua, satu, masih dekat dengan keluarga. Sebagai orang tua, masih bisa melakukan pembinaan-pembinaan dalam banyak hal. Dan yang ketiga, kalau itu kemudian isi Padang Panjang menjadi yang kedua, ya pasti peluangnya itu tidak setinggi kalau dia menjadikan isi Padang Panjang sebagai pilihan pertama. Baik, jadi beruntung sekali kita warga Sumatera Barat ada kampus isi Padang Panjang di Kota Padang Panjang. Yang Kota Padang Panjang strategis ya Pak sangat strategis dan kita mahasiswa kita dari berbagai daerah sampai dari Jawa. Nah, pertanyaannya kenapa yang dari Jawa juga datang ke kita? Itu karena banyak pertimbangan. Tadi sudah disebut iklimnya, geografisnya,
kulinernya, ya sudah pastilah tentu tujuan akademiknya yang harus dicapai. Betul sekali. Terima kasih banyak Pak Rektor. Nah, mungkin untuk closing statement kita dari Pak Daus dulu mungkin Pak, mungkin ada pesan-pesan untuk generasi muda dan Dunsana Budaya kita yang sedang mendengarkan program ini. Baik, terima kasih Kak Andin dan khususnya untuk semua sanak budaya dimanapun berada, apalagi siswa kelas 12 dan juga orang tua yang sekarang memikirkan kemana seharusnya anak saya dimasukkan, kan seperti itu. Jadi melalui platform ini kami sampaikan bahwa dengan perkembangan era digital sekarang, peluang kerja itu sebenarnya sama saja. Mau di seni, mau di musik, mau di kesehatan, mau di bidang olahraga. Jangan kita masih terkungkung dengan pola-pola lama. Mohon maaf nih Pak Rektor, ada anggapan kalau di seni olahraga itu sampai kapan sih kamu bisa bertahan? Mending jadi pegawai saja. Kan ada anggapan-anggapan seperti itu yang ada di orang tua sekarang. Jadi perlu kami sampaikan kepada kita semuanya bahwa dengan perkembangan era sekarang memang yang lebih dibutuhkan itu bukan kepada pekerjaannya, tetapi pada skill dan kemampuan dia dalam survive dan memberikan karya-karyanya. Karena ketika mereka berkualitas, ketika mereka berkarya, ketika mereka memiliki skill dalam bidang manapun, pasti mereka akan terpakai di pasaran, pasti mereka akan mendapatkan pekerjaan, dan pasti masa depan mereka juga akan cemerlang. Juga kaitan tadi memang ada juga tren mungkin ya Pak, bahwa ada kebanggaan ketika anak kita itu jauh-jauh kuliah. Ya kita lihat ya dekat-dekat ketika itu ada di sini, kenapa kita keluar, apalagi dengan konsep kita tadi dekat dengan anak, dekat dengan keluarga, itu akan memberikan semangatnya lebih baru. Dan juga ada suatu tanggung jawab yang lebih besar bagi orang tua dan anak dalam pendidikan. Jadi seperti itu Kak. Jadi memang kita kuatkan perguruan tinggi kita yang ada, dan memang kalau memang toh juga keluar boleh saja, tapi bagaimana segmen-segmen yang ada tadi ya, seni, olahraga, dan juga bidang-bidang lain yang ada di Sumatera Barat, mau diisi dan dimanapun juga kita kelola itu, kita lihat itu sebagai peluang, sehingga kita ya memang merantau itu boleh ya Pak, tetapi kita kadang ya bahasa Minangnya wak gadangan dulu yang diawak, baru kita gadangan keluar. Dibekali dulu gitu ya Pak ya. Saya pikir mindset masyarakat yang tadi disampaikan itu kita sudah menunjukkan bahwa itu tidak dipakai lagi. Mindset yang saya maksudkan, kita justru menyiapkan output yang siap membuka lahan pekerjaan. Karena itulah kemudian mereka kita bekali dengan industri-industri kreatif. Output-output yang mereka itu siap menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Dan jangan lupa hari ini dengan segala hingar-bingar ini, pada akhirnya yang bisa menurunkan ego orang, yang bisa memperhalus budi itu ya seni. Itu dia, luar biasa sekali ya. Dan akan lebih baik kalau kita sudah mengetahui diri kita punya bakat dan potensi itu. Kenapa tidak disempurnakan dengan ilmu? Baik, sekalian boleh Pak Rektor closing statement kita? Closing statement kita saya titip satu ya, karena nampaknya saya lihat nih teman-teman juga mungkin memberikan hal yang perlu saya sampaikan. Isi Padang Panjang itu juga punya program pasca sarjana loh Mbak Andin. Program pasca sarjana. Ini orang-orang model guru-guru Pak Firdaus ini yang ingin apa? Kita punya program pasca sarjana yang itu 4 prodinya. Satu, pendidikan seni. Jadi kalau guru-guru seni ya selanjutnya isi Padang Panjang. Yang kedua, prodi S2 studi humanitas. Yang tertua itu 2 juga. Ya, ada yang namanya prodi pengkajian dan penciptaan seni. Kemudian magister penciptaan seni, ini khusus melahirkan pencipta-pencipta karya-karya seni dan seterusnya. Ada 4 ini yang mungkin tidak ada kaitan dengan di kita, tetapi kemudian ini bagi guru-guru kita yang ingin melanjutkan pendidikan. Saya ingin nutup dengan pantun, boleh? Boleh, silakan Pak. Kota pendidikan di Padang Panjang, kampus favorit Banamo isi. Supaya seni budaya makin berkembang, mari berkreativitas dalam teknologi dan industri. Rancak bana. Terima kasih banyak Pak Rektor. Terakhir mungkin dari Nasrul, silakan. Mungkin ada pesan untuk generasi muda dan sanak budaya. Kalau dari Nasrul mungkin motivasi aja Kak. Motivasi boleh. Motivasinya ya tetap semangat, tinggalkan zona nyaman, karena zona nyaman secara perlahan akan mematikan potensi. Mumpung masih muda, mumpung masih kuat, mumpung masih sehat, teruslah melompat agar menuju masa depan yang lebih hebat. Luar biasa, langsung ya. Berasa ingin kuliah lagi jadinya Pak ya, dengar motivasi dari Nasrul.
Pak Rektor terima kasih banyak sudah berbagi di program ini, juga Pak Daus terima kasih. Sama-sama. Nasrul juga terima kasih. Dan sanak budaya, pendengar dan pemirsa channel YouTube kami RRI Bukit Tinggi, regenerasi orang-orang yang berbakat dalam seni dan budaya serta regenerasi berbagai hasil budaya adalah hal penting untuk dilakukan agar warisan kebudayaan Indonesia dapat terus menjadi kekayaan yang membuat kita bangga. Melestarikan berbagai seni dan budaya berarti berkontribusi untuk memperkuat identitas Indonesia dan akar budaya bangsa yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan tentunya Indonesia dengan keluhuran nilai seni dan budayanya akan semakin kuat dan harmoni peradabannya. Dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang, saya Andini Miza Putri, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Pro 4 RRI 88,9 FM. Saluran budaya RRI Bukit Tinggi untuk Indonesia.